di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Dan para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam pembahasan kajian ilmiah dalam bab muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqih dan pembahasan berkaitan dalam bab syuf'ah bersama Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi hafizahullahu taala. Kita akan jelaskan kembali beberapa ketentuan syuf'ah di dalam ketentuan syariat Islam. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini secara khusus dan bab muamalah secara umum di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan via chat WhatsApp di nomor 0218236543. Nomor telepon dan WhatsApp di nomor yang sama, dan kita mulai kajian dan pembahasan di pagi ini, dan kepada Ustaz falyatafadhal mashkura. Silakan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, masih dalam bab syuf'ah, yaitu hak untuk mengambil seseorang yang membeli dari teman syirkah Anda tanpa Anda ketahui. Anda berhak mengambilnya dari dia dengan secara kuasa, dengan memberikan imbalan yang sama dengan harga yang dia beli sebelumnya. Ini dinamakan dengan syuf'ah, yang tujuannya untuk menolak kemudaratan bagi pihak yang bersyirkah. Sekarang kita masuk ke beberapa aturan yang dijelaskan oleh para ulama. Fadhal akhi. Nah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, walau kana lahu syafi'an fasyafatu bainahuma ala qadri sihamihima. Dan apabila objek syuf'ah dimiliki oleh dua orang yang bersekutu atau dua syafi', maka keduanya memiliki bagian kepemilikan sesuai dengan saham, nilai saham keduanya. Ay idza kana asy-syakhs alladhi ba'a juz'an lahu syarikan fa syafa'a kullu minhuma fi hadzal bai' fa inna kulla wahidin minhuma ya'khudhu min hadzal juz' bi qadri ma yamlikuhu fi hadzal iqari alladhi bi'a ba'dahu lianna asy-syuf'ata haqqun yastahiqu bi sababi milki fatakunu bi qadrihi kal ujrati. Yaitu apabila seseorang menjual satu bagian dari objek syuf'ahnya dari kepemilikan dua orang yang berserikat, maka masing-masing memiliki hak dari penjualan tersebut. Fa inna kulla wahidin minhuma ya'khudhu min hadzal juz'. Maka keduanya mengambil bagian haknya sesuai dengan nilai kepemilikan saham dari properti yang dijual. Karena syuf'ah adalah hak yang dimiliki dengan sebab kepemilikan, maka kepemilikannya sesuai dengan nilai yang dimiliki sebagaimana ketentuan ujrah. Ya. Ini maksudnya bila 3 orang mereka membeli sebuah objek. Anggap umpamanya 3 orang membeli sebuah gedung, sekian lantai dan seterusnya, spesifikasinya, dengan saham masing-masing
si A sebanyak 30%. Anggap nilainya 1 miliar, berarti dia 300 juta rupiah. Si B juga 30% sebanyak 300 juta rupiah. C sebanyak sisanya 400 juta rupiah, sahamnya 40%. Si A diam-diam dia jual sahamnya yang 30% tadi karena harganya sudah naik, dia jual ke pihak yang lain dengan harga umpamanya 320 juta rupiah. Untung dia 20 juta rupiah dalam tempoh waktu yang sangat singkat umpamanya. Ketika B yang memiliki saham 30% dan C yang memiliki saham 40%, dua-duanya tahu, maka dua-duanya memiliki hak syuf'ah pada 320 juta tadi dengan 3/4. Dengan 3/4. Kalau harganya tadi 320 juta dia jual ke pihak D oleh si A, maka si B berhak 320 juta tadi dibagi 7 dahulu. 3-nya hak si B dan 4-nya hak si A. Ini yang dimaksudkan dalam pembahasan hari ini. Kenapa harus demikian? Karena syuf'ah itu hak karena sebab kepemilikan. Sebagaimana kalau mereka memiliki gedung disewakan, masing-masing mendapatkan hak sewa gedung sesuai dengan persentase dari kepemilikannya. Maka begitu juga hak syuf'ah ini sesuai dengan persentase kepemilikan mereka pada objek yang dimiliki bersama. Ya, sudah Syekh. فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن الآخر إلا أخذ الكل أو ترك. Dan apabila jika apabila sebagiannya meninggalkan hak syufahnya, maka bagi yang lain tidak ada kecuali mengambil sebagian atau seluruhnya atau meninggalkan semuanya. فإن طلب أخذ بعض الشيء الذي باعه شريكه أو جاره وترك بعضه بطلت شفعته. Maka apabila diminta untuk mengambil sebagian yang dijual oleh syariknya atau tetangganya dan ditinggalkan sebagiannya, maka batalah syuf'ah. Lianna fi akhdhil ba'di wa tarkil ba'di tafriqan li safwatil mushtari. Karena dengan mengambil sebagian dan meninggalkan sebagiannya akan memudaratkan atau memecahkan objek syuf'ah yang dibeli oleh mushtari, pembeli. Fayatadarrar bidzalika, maka ini akan memudaratkannya. Walianna tarkahul ba'd yasqutu syuf'ata fih, karena meninggalkan sebagian akan menggugurkan hak syuf'ahnya. Fa idza saqata ba'd syuf'ah saqatat kulluha. Dan apabila gugur sebagian hak syuf'ah, maka gugur seluruhnya. Lianna syuf'ata la tataba'ud, karena hak syuf'ah tidak bisa dibagi. Fatubtilu kulliha kal qisasi wa hadha la khilafa fihi. Maka dia batal seluruhnya sebagaimana hukum qisas, dan ini tidak ada perselisihan di dalamnya. Nah. Ya. Dalam persyaratan sebelumnya bahwa syafi' harus membeli keseluruhan syuf'ah. Nah. Ya. Bila dia cuma 2 orang, yang satu menjual sahamnya tadi 10% dengan harga 500 juta. Yang satu lagi kita katakan saya mau syuf'ah tapi enggak punya uang juga semuanya. Dan saya tidak mau saham saya dengan orang lain sama. Karena saya ingin sama mayoritas. Saya hanya mau beli 20% saja. Ini tidak bisa gugur semuanya. Karena dia tidak bisa terbagi, sebagian gugur, selainnya gugur keduanya. Begitu juga kalau pemilik hak syuf'ah ini 2 orang, seperti kasus yang tadi. Si A sahamnya 30%, si B sahamnya 30%, si C sahamnya 40%. Si A menjual ke D saham 30%-nya tadi dengan contoh 320 juta.
Maka si B kata dia 320 juta dibagi 7, 3/7-nya itu hak syuf'ahnya si B. Kata si B, saya tidak punya duit. Saya nggak mau ngambil hak syuf'ah saya. Tinggal lagi yang punya hak syuf'ah si C. Di awal memang hak syuf'ah dia adalah 4/7 dari 320 juta tadi. Ya, maka sekarang dia tinggal mengambil seluruhnya 320 juta. Tidak bisa dia mengatakan syuf'ah saya hanya 4/7 itu yang saya beli, yang sisanya enggak. Enggak. Kamu harus beli seluruhnya 320 juta tadi. Kenapa? Karena si D membeli A bukan sebahagian, keseluruhan. Maka akan terpecah safqahnya. Dinamakan dengan tafriqus safqah. Sebagian diambil oleh si C dengan hak syuf'ah, sedang sebagiannya 3/7-nya si B tidak mau ngambil. Dan dia dapat mudarat. Karena dengan statusnya memiliki 3/7, ya, dia sebetulnya tidak mau kalau 3/7 dari awal. Nah, terlalu kecil hak sahamnya. Nah. Taib. Seperti itu. Asadis imkanu adai thaman fa in ajiza anhu aw an ba'dihi batlat syafa'atuhu. Dan yang keenam, batlat syafa'atuhu. Adapun ketentuan yang keenam, yaitu harganya bisa dibayarkan. Jika tidak bisa atau hanya setengahnya saja, maka syafa'ahnya menjadi batal. Lianna muqtada syafa'ah an ya'khudha syafi' ma syafi'a fihi bi thamanihi alladhi bi'a bihi kama sayati. Fa idza ajiza an hadha thaman aw an ba'dihi batlat syafa'atuhu. Karena muqtada atau konsekuensi dari syuf'ah, yaitu asy-syafi' mengambil apa yang diakuisisi dengan nilai harga yang dijual, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan setelahnya. Maka apabila tidak mampu diberikan atau dibayarkan atau hanya sebagiannya saja, maka hak syuf'ah menjadi batal. Nah. Ya, begitu juga kalau cuma 2 orang. Nah. Hak Syafi' tadi kata dia, saya tidak punya uang, tidak punya harta lagi membeli keseluruhan. Ya, atau tidak punya uang sama sekali untuk membayarnya, atau tidak punya uang sebahagian. Ya, batal syuf'ahnya tadi. Allah berfik, lanjut. Nah. Fa idza kana thaman misliyan kan nuqudi wal hubub, yaitu apabila harga bisa ditukar dengan barang yang lain yang nilainya setara, kan nuqud wal hubub wal adhan wa nahwiha mimma lahu misal fa alaihi misluhu. Seperti an-nuqud, nuqud uang saja. Ya. Uang, biji-bijian, adhan minyak, sorry. Atau yang semisalnya yang memiliki nilai dengan semisalnya, maka dia wajib memberikan nilai tersebut. Yajibu 'ala syafi' an yadfa'a lil ba'i mithlu thaman alladhi ba'a bihi. Itu wajib bagi syafi' untuk membayarkan kepada penjual senilai dengan harga yang objek barang yang dijual. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya dari Jabir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana bainahu wa baina akhihi mazra'ah farada an yabi'aha falyu'ridha 'ala sahibihi fa huwa ahaqqu bima biha bithaman." Apabila man kana bainahu wa baina akhihi mazra'ah, apabila antara dirinya dengan mitranya atau saudaranya mazra'ah, ada kebun, maka dia hendak menjualnya, maka hendak dia tawarkan kepada temannya terlebih dahulu, maka dia lebih berhak dengan nilai harga jualnya. Nah. Bila pembelian pihak ketiga pada harta yang dijual, harta tak tertentu, saham tak tertentu dari salah seorang yang menjual tadi, dibeli dengan harta misli. Harta itu ada 2 pembagiannya. Ada harta misli, harta ada qimi. Misli itu banyak di bumi Allah. Uang, orang cetak uang enggak 1 lembar, banyak.
Uang rupiah cetakan nggak 1 lembar, banyak. Begitu juga uang emas tidak 1 keping, banyak. Yang sama seperti itu banyak. Tapi ada yang jenisnya satu-satuan. Tidak ada misalnya seperti umpamanya berlian. Berlian nggak ada yang sama berlian 1 dengan berlian 2. Tanah, tidak ada tanah yang 1 dengan tanah yang 2. Dia beli tadi umpamanya dengan berlian. Ya, tentu si Syafi'i ya ingin mengambil dengan berlian, tidak bisa. Kemana mau dicarinya berlian yang seperti itu? Nah. Ya. Tapi kalau ada seperti umpamanya belinya dengan uang dinar banyak dicetak. Atau dibelinya dengan dolar banyak beredar. Euro banyak beredar. Ya. Atau dia beli bagian tidak tertentu tadi tanpa izin anggota syirkah yang lain tadi dengan biji-bijian. Dia beli dengan beras 5 ton atau jagung 10 ton dan seterusnya. Ya, sesuatu yang ada misalnya, maka dia wajib membayarkan dengan misalnya. Kenapa harus seperti itu? Ya, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana bainahu wa baina akhi mazra'ah." Siapa yang antara dia dengan saudaranya ada kepemilikan bersama terhadap suatu kebun, lalu dia ingin menjual kebun itu, maka kata Nabi sebaiknya dia tawarkan kepada teman syirkahnya tadi. Begitu juga kasus umpamanya suami istri mereka sama-sama punya uang, mereka beli rumah, tinggal di sana berdua. Qadarullah terjadi perceraian. Ya, rumah tentu milik berdua. Boleh istri ini menjual ke pihak ketiga? Boleh, tentu sebaiknya dalam hadis Nabi, tawarkan ke mantan suami Anda tadi. Ya, kalau dia mau, alhamdulillah. Ya, atau sebaliknya suami menawarkan ke mantan istrinya tadi. Ya, bila dijualkannya ke pihak lain dan pihak lainnya tentu bisa jadi suami ini tidak senang dengan pihak lain itu atau istri tidak senang dengan pihak lain itu. Maka yang saham yang tidak menjual, dia berhak melakukan suf'ah pada saham yang dijual oleh pihak kedua ke pihak ketiga bisaman. Ya, sini Nabi mengatakan dengan harga, dengan pembayaran yang sama. Itu kalau dia adalah harta misli. Wa illam yakun thaman as-sil'a alladhi bi'at bihi mithliyan. Dan apabila tidak ada barang yang nilainya setara, maka dia wajib membayar dengan harganya. Kan yabi'aha bi ardin aw bi manzil. Seperti dia menjual dengannya itu dengan tanah atau dengan rumah, atau yaj'alaha sadaq imra'atin wa nahwiha wa nahwi dzalika, atau dia menjadikan sebagai mahar bagi wanita atau yang semisalnya. Fa alaihi qimatuhu, maka jika tidak ada wajib membayarkan dengan nilai harganya. Fa yanzur kam qimatuhu fi suqi, maka hendaklah dia lihat dan perhatikan berapa nilai harga di pasaran. Fayadfa'u asy-syafi'u hadzal qimata lil ba'i, maka asy-syafi' menyerahkan harga nilai barang tersebut kepada pihak yang menjual. Menjual apa yang beli? Lil ba'i, harusnya pembeli ya. Membeli sudah. Iya, harusnya. Nah, sahih. Maka hendaklah dia menyerahkan nilai harga tersebut kepada pembelinya. Li'adami wujudi tsaman lahu, karena tidak ada nilai harga barang yang setara dengan barang tersebut. Yumkin daf'uhu lil bai', yang bisa diserahkannya. Fayantaqilu ilal qimah, maka dalam kondisi ini berpindah dengan nilai harga. Kama yantaqilu ilaiha fi haqqi man ataqa syirkan fi abdin, sebagaimana berpindah hak kepemilikan dari budak yang dimiliki secara berserikat. Ya. Ini maksudnya adalah kalau dia harta yang tidak ada misli. Seperti tadi, suami istri ini mereka bersyirkah
membeli sesuatu. Ya, namanya apartemen. Lalu salah seorang dari mereka setelah mereka bercerai menjual sahamnya itu ke orang lain. Dibeli orang lain dengan tanah umpamanya. Jadi apartemennya dinilai sekian, sudah saya punya tanah, nilainya tidak jauh beda dengan harga saham kamu di apartemen itu, maka saham kamu menjadi milik saya ya. Ya. Ini tidak mungkin dia, si suaminya ini yang anggota syirkah kedua, untuk membayar kepada pihak ketiga dengan tanah yang sama, karena tidak ada tanah yang sama di dunia. Ya, itu batal. Tinggal dia nilai itu tanah dia itu berapa harga pasarnya, per meternya berapa harga pasarnya, sekian umpamanya, udah dia hanya wajib membayar sekian dengan nilai rupiah atau dengan nilai mata uang setempat. Ini dalil ketentuan ini dikiaskan kepada orang yang memiliki budak berdua. Si A dan si B kakak beradik, mereka beli budak laki-laki untuk yang bisa bekerja sehingga dapat penghasilan mereka. Lalu yang satu mengatakan saya merdekakan. Yang satu masih diam aja. Ya. Maka dia tidak bisa dia mengambilnya. Karena mereka akan bayarnya pakai apa? Dia bayarnya nggak ada misalnya. Pahala kan tujuannya dia. Bagaimana dia beli dengan pahala kepada si budak itu? Aku beli sebagian kamu dengan pahala. Tidak bisa. Maka seperti itu tidak bisa dalam syuf'ah juga. Tidak bisa dinamakan dengan qiyas. Ya fi syekh wala. Ya Khafizat. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ikhwan dan akhwat fillah azakumullah, demikian beberapa ketentuan berkaitan dengan bab syuf'ah atau akuisisi dari objek barang syuf'ah, dan kita bisa berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat yang bertanya. Silahkan di line telepon 0218236543. Demikian juga untuk pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, kita akan berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Nah, silahkan di 0218236543 di kesempatan pagi ini dalam pembahasan bab syuf'ah. Baik, halo. Silahkan, sudah ada yang masuk? Mohon maaf terputus, kami sampaikan kembali bagi para pemerhati roja di mana saja berada. Di kesempatan pagi ini kita akan membuka sesi soal jawab dari pembahasan bab syuf'ah bersama Ustaz Dr. Wandi Tirmizi hafizahullahu taala. Baik, kita coba untuk angkat via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Baik, kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan hak syuf'ah atau akuisisi dari mitra atau serikatnya, bagaimanakah di dalam menentukan harga, di mana apabila masing-masing pihak ada perselisihan harga, yang satu melihat kepada harga pasaran, yang satu memiliki menyatakan bahwasanya harga dilihat dari sisi nilai dasar barang tersebut atau dari sisi NJOP-nya. Jazakallah khair. Nanti insyaallah ada. Tadi kita mau masuk nggak sempat. Insyaallah pekan depan. Nah, bisa. Kita akan pending untuk harga, untuk pertanyaan ini akan dijelaskan secara rinci pada pembahasan poin selanjutnya insyaallah. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Edi, Jakarta Ustaz. Baik, Pak Edi silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sehat dan keluarga ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau nanya Ustaz, tapi tentang masalah jual beli Ustaz. Ustaz, Ana beberapa tahun yang lampau, tahun 2019 itu beli toko Ustaz. Toko itu tahun 2019. Kemudian nggak lama kemudian datang corona itu, jadi pembayaran terhenti gitu Ustaz.
karena ekonominya uang kita sama orang semua macet gitu kan. Nah, dalam pembelian itu harga kurang lebih 1,25 M. Nah, kemudian uang itu udah masuk cicilan itu Ustaz 540 juta. Anda membeli kan ya? Ya, anak beli. Nah, Tetapi waktu membeli itu syaratnya itu memang tidak tertulis. Anak mau beli itu karena toko itu tidak ada bunga dan denda, istilahnya gitu. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu tadi ekonomi gak bagus, anak bayarnya terlambat. Cicilannya mampet kurang lebih sampai beberapa tahun. Nah, kemudian dalam 2020, kita belinya 2019, 2020, anak mengajukan permohonan ke developer untuk mengembalikan toko, istilahnya kembalikan atau membatalkan jual beli, dengan catatan anak bersedia menanggung kerugian atau komitmen dipotong 20% dengan uang yang masuk. Nah, kemudian developer itu tidak anak ajukan permohonan itu dengan surat, dia tidak tanggapin. Lama saya tanya, anak tanya, jawabnya setahun kemudian nggak ada jawaban, tidak direspon. Oke, kemudian dia setahun ke depannya lagi, ajukan lagi permohonan dengan cicilan mengembalikan toko, atau sebaliknya itu anak minta diskon sama dia atau dia yang diskon gitu. Maksudnya itu anak yang dipotong 25% dan naikkan 25%, atau dia yang motong dengan catatan semua pertokoan itu kan sekarang mau sewa juga harganya juga turun bisa 35% sampai 40%, atau kita beli toko sekarang juga harganya itu bisa turun juga kurang lebih 30 sampai 35% gitu kan. Nah, kemudian ajuan itu tidak direspon lagi. Berlanjut kurang lebih sudah hampir 3 tahunan. Nah, tahun keempat itu atau sekarang tahun kelima itu dia mulai mendesak gitu, minta bayaran. Tapi anak bersedia membayar dengan catatan sisanya itu kurang lebih cuma 700 jutaan, 750 juta. Ya kan, Ustaz? iya. Nah, kemudian dengan hal seperti itu, tadinya dia yang ketika anak minta mengembalikan toko itu, dia sendiri pimpinan itu yang bilang, atau istilahnya dia yang punya pimpinan itu, antum tidak usah ini dagang aja. Kita kan karena corona kita paham lah katanya. Berarti dagang aja, kita kan nggak minta bayar cicilan. Nanti kalau ekonominya sudah bagus, kita baru ini lanjut kembali gitu. Nah, di situ anak teruskan dagangnya juga beberapa tahun corona itu, 2 tahun itu nggak begitu, inilah kadang buka kadang nggak gitu itu sampai. Nah, kemudian setelah jalan 4 tahun mau 5 tahun ini, dia mulai keras itu. Tiba-tiba dia minta harus bayar, kalau nggak antum harus keluar katanya. Nah, di situ Ustaz, anak sedikit agak kesal dengan developer itu, betul ya, biasalah orang non-muslim gitu. Kemudian dia mendesak seperti itu, kalau nggak dicicil, katanya uang yang saya punya 550 juta itu dianggap angus, dengan catatan dijadikan sewa. Anak nggak terima seperti itu, karena ini hukumnya jual beli gitu kan. Hukumnya jual beli gitu. Jadi ketika saya sanggupin, saya bayar sanggupan sisanya itu. Tapi setelah itu dia malah bilang lagi itu, kalau Bapak mau terusin ada 2 pilihan. Dendanya aja Bapak keterlambatan itu sampai 1,1 miliar. Itu di situ tuh anak semakin marah sama dia gitu. Ini marah karena ini cara kamu mafia gitu. Sementara saya juga beli sewa toko gitu. Saya beli bukannya saya nyewa. Kalau saya nyewa dari pertama, nggak mungkin saya nyerahkan uang selama 550 juta sama kamu duluan gitu. Ya ini aturan perusahaan katanya. Nah, sini anak sedikit bertanya, Ustaz, apakah anak masih punya hak dengan toko itu? Kemudian ada nggak solusi jalan lainnya, Ustaz, memasuk suatu organisasi atau perusahaan yang menangani hal seperti gini gitu? Karena ketika sekarang ini anak udah ke toko itu udah digembok, Ustaz. Tadinya anak mau coba bongkar gitu, tapi karena secara hukum kena gitu, karena dia sampai sekarang ini anak maju ke pengadil ke pengacara gitu. Sampai sekarang pun belum dalam proses seperti itu, Ustaz. Nah, gimana, Ustaz? Sebentar. Anda waktu beli ada surat serah terima objek? Nah, ini salah satu kelemahan anak waktu itu. Tidak ada kan? Dia sistemnya katanya itu, waktu anak tanya saya sudah bayar
Tapi sampai saat ini apa yang saya pegang? Ada tanda tangan waktu itu hanya mungkin kayak pasal-pasal itu, Anda juga nggak baca karena tebal gitu, orang rame kan. Jadi saya tanya, selama ini saya sudah beli sama kamu, mana pegangan saya? Oh nanti Pak, kalau Bapak sudah lunas, baru kita ke notaris, baru ini. Tapi untuk cicilan bayarnya itu, cicilannya 1 bulannya sekian. Transaksi Anda dengan dia di atas kertas ada? Ada di atas kertas. Jual beli? Anak nggak pegang start gitu waktu itu. Karena nggak pegang, mesti nggak ada. Iya nggak ada. Nggak ada ya. Banyak doa aja tengah malam, oke. Itu konsekuensinya. Maka Allah memerintahkan, bila Anda beli tidak tunai, catat, panggil saksi. Jatadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Catat, panggil saksi. Minimal ada materai 10.000 di atas materai. Ya. Kalau tidak ya seperti ini yang terjadi. Maka dalam hal ini wallahu a'lam, Anda pun menjualkan ke pihak lain, nggak ada yang mau beli, dan Anda nggak punya apa-apa di tangan Anda. Anda mau jual apa kan ya? Wallahu a'lam. Bilang ke dia, jual aja ke pihak ketiga, dan berapa uang Anda, atau Anda cari pihak ketiga, dia datang, dia ajukan ke developer, dia bakat ke developer, minta dia bayar ke Anda 600 tadi ya, 600 juta, sisanya suruh dia bayar ke developer. Wallahu a'lam. Demikian Pak, solusi yang mungkin bisa diberikan Ustadz terkait dengan pertanyaan dan kondisi yang real yang ada. Mungkin itu dulu, kita berikan kesempatan bagi yang lainnya Pak ya. Nah, jazakallah khair, dan semoga Allah mudahkan Pak dari permasalahan yang dihadapi. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan selanjutnya, ikhwafillah azakumullah, di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Gam di Pondok Gede. Silakan Pak, pertanyaan. Nah, fadhol. Semoga Ustaz senantiasa dirahmati Allah. Izin tanya Ustaz tentang jual beli. Anda seorang pedagang mobil. Kemudian ada customer yang ingin membeli secara riba, leasing, lewat leasing konvensional, dan kebetulan orang ini Nasrani Ustaz, jadi non-muslim itu ya. Nah, ini gimana Anda menyikapinya ya Ustaz ya? Karena berhubung dia Nasrani gitu, jadi Anda nggak memberitahu bahwa riba itu dilarang, riba itu begini gitu Ustaz. Begitu Ustaz. Itu yang pertama. Afwan Ustaz. Yang kedua, izin sehubungan dengan jual beli mobil juga Ustaz. Kalau yang transaksi riba itu adalah orang yang non-muslim, kita tahu bahwa dia juga jualan mobil, pedagang juga, tapi cara dia itu caranya dia memasukkan mobil kita ke leasing, kemudian BPKB dimasukkan, uangnya cair baru dibayarkan ke kita gitu. Itu seperti itu bagaimana ya Ustaz ya? Apakah diperbolehkan Anda mengambil uangnya begitu Ustaz? Syukran Ustaz. Ya, Anda yang pertama tadi, non-muslim ataupun siapa dia, selagi manusia makhluk Allah, harus taat kepada ketentuan syariat Allah. Tapi mereka bangkang ya, tidak berarti Anda tidak mengingatkannya. Satu. Pertanyaan yang kedua, Anda katakan atas dasar apa kamu masukkan BPKB dan surat-surat mobil saya? Kecuali dia bayar DP. Saya jual, kamu bayar DP, ya silahkan bawa kopiannya. Yang asli Anda kasih ada masalah begitu. Sudah dia bawa yang fotokopiannya untuk dia urus akad kreditnya dia dengan pihak ketiga tadi. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu wa jazakallahu khair Pak. Semoga menjadi solusi dari apa yang disampaikan oleh Ustaz, dan semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang ketiga, masih di via telepon di 0218236543. Nah, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana?
dengan hamba Allah di Bekasi, Ustaz. Masya Allah. Silakan, Fadhal, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana mau tanya Ustaz. Jadi gini Ustaz, Ana ini bekerja di perusahaan manufacturing sebagai seorang sales Ustaz. Nah, kebetulan penjualan Ana ini ke luar negeri. Nah, Ana bekerja di perusahaan yang Nasrani di mana mereka tidak terlalu concern dengan masalah syariah, Ustaz. Nah, pertanyaan Ana ini sebenarnya ketika Ana harus melakukan penjualan itu ada transaksi yang sifatnya menggunakan asuransi. Ketika Ana harus mengirimkan produk Ana itu sampai ke tujuan gitu loh. Nah, di situ Ana harus tanda tangan bahwa Ana emang, karena pengajuan kan dari Ana, Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz ya hukumnya Ustaz ya? Suruh dia menangani asuransi. Anda kan beli kan ya atau apa? Enggak, Ana sebagai karyawan Ustaz. Oh, Jadi karyawan. Ana karyawan di suatu Karyawan yang disuruh tanda tangan. Iya, karena sebagai seorang sales di sebuah karyawan swasta. Ya, Anda jadi yang berdosa. Kecuali Anda includekan asuransi dengan biaya pengiriman. Dan satu paket aja biaya pengiriman sudah termasuk asuransi. Nah, itu tidak ada masalah. Oke, baik. Nah, Ustaz. Nah, Oke. demikian Pak solusinya. Iya, syukran. Baik. Syukran. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khair Pak, barakallah fiik. Kita berikan kesempatan yang keempat bagi ikhwah dan akhwat fillah, silakan yang ingin bertanya di line telepon 021 823 6543. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bowo di Sawah Lunto, Pak Ustadz. Nah, Pak Bowo silakan Pak. Pak Ustadz, saya mau nanya terkait pembagian waris. Ya. Jadi pada waktu Pak meninggal, kami sudah ada pembagian waris. Dan waktu itu ibu saya salah perhitungan itu dapat bagian 5/40. Terus qadarullah, ibu tahun kemarin meninggal. Terus yang kami mau tanyakan Pak Ustaz, bagian ibu yang 5/40 itu kami anak-anak sepakat mau dikasihkan ponakan saya untuk membuat rumah dia, karena sebab ponakan itu anak adik saya yang waktu pembagian waris itu nggak dapat karena dia sudah meninggal bulan sebelum bapak meninggal. Kalau kayak gitu hukumnya gimana Pak Ustaz? Atau boleh atau harus dibagi dulu baru dikasihkan ke untuk pembelian rumah ponakan saya? Itu Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Sesuatu yang belum diterima, ya, itu kan masih harta waris yang belum diterima oleh para ahli waris. Maka tidak boleh melakukan tasarruf, melakukan menghadiahkan atau apa sebelum mereka menerimanya. Terima dahulu bagian masing-masing yang ingin membantu ponakan tadi, ya alhamdulillah. Baik. Oh, baik Pak Ustaz, jadi harus dibagi dulu, kemudian baru di keponakan Pak Ustaznya. Ya. Nah, Untuk sistem pembagian sama Pak dengan pembagian harta waris biasa itu Pak saja untuk yang 5/40. Kami ada Kali 5/40 itu milik ibu Anda. ayah milik ibu ya. Ibu Anda itu punya menikah lagi atau tidak? Enggak Mas. Tidak. Ayah ibunya masih hidupkah? Sudah meninggal Ustaz. Sudah meninggal. Anak laki-laki beliau berapa orang? Perempuan beliau berapa orang? Anak laki 1, perempuannya 3. 1 kali 2 tambah 3 dibagi 5. Harta 5/8, 5/40 itu dibagi 5. Anak laki-laki dapat 2/40, perempuan 1/40. Jadi dibagi dulu Pak Ustaz ya. Lalu nanti di mau terserah mau diponakan juga udah. Yang penting udah melaksanakan syariat Islam dulu itu Pak Ustaz. nah Pak Bowo, demikian Pak. Cukup jelas? Jelas Pak Ustaz. Terima kasih Alhamdulillah. penjelasannya Pak Ustaz. Nah, jazakallah khair Pak. Semoga Allah mudahkan Pak pembagian warisannya sesuai dengan ketentuan syariat. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. 6. Halo.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Arif, Pak. Pak Arif di mana Pak? Ya, di Tangerang. Baik, silakan pertanyaannya Pak Arif. Saya mau tanya, Pak, apa tuh? Ini mungkin agak beda. Saya punya, kalau ada seorang itu punya kartu ini apa tuh prioritas itu. Silakan Pak, lanjutkan. Apa itu kartu prioritas apa? Di bank, apa tuh di bank ada punya kita nabung, karena ada cuma satu orang itu mempunyai kartu prioritas. Itu bisa, ya itu untuk bisa fasilitas untuk gratis di bandara untuk apa tuh di executive lounge gitu, Pak. Pertanyaannya Pak Arif, silakan. Pertanyaan, boleh nggak Pak kita pakai fasilitas itu, Pak? Hukumnya gimana itu, Pak? Yang punya teman, bukan Anda kan? Yang punya. Ya, itu saya bisa boleh nggak pakai, misalkan orang itu boleh nggak memakai fasilitas Orang yang itu punya. gratis Itu di makan bank ribawi atau bank syariah? bank syariah atau bank ribawi juga, bank. Kalau bank ribawi dia jelas riba. Kalau di bank syariah pun dia riba. Kenapa riba? Karena yang menabung adalah memberikan pinjaman kepada bank, uangnya boleh dipakai oleh bank. Lalu bank syariah memberikan manfaat tambahan, yaitu bisa makan gratis. Kalau bukan dengan dia menabung, tidak akan keluar kartu tersebut sehingga tidak makan dia. Padahal itu kalau dia bayar harganya juga tidak murah juga, bisa 200.000, 300.000. Kayak itulah, sebesar itulah bunga ribanya. Nah Pak, demikian Pak Arif, cukup jelas ya Pak? Oke, Baik. terima kasih, Pak. Nah, jazakallah khair Pak, wa barakallah fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan bab syuf'ah. Anda bisa bertanya via chat WhatsApp juga di 021 823 6543. Baik, kami angkat kembali via telepon, silakan di 021 823 6543. Nah, silakan. Halo. Ya, sudah masuk kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Aska di Bandung. Baik, silakan Umu Aska. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau menanyakan masalah masa lalu orang tua, transaksi jual beli yang awalnya dengan pinjam meminjam. Jadi ada tidak kesanggupan membayar, akhirnya dengan menjual sebuah tanah. Tapi pada Sebentar, akhirnya, orang tua Anda meminjamkan uang ke orang lain. saudara, Ya, iya, orang lain saudara. benar? Saudara itu tidak mampu bayar. Iya. Lalu kata dia, yaudah saya jual aja ini tanah ke abang, ya, dan itu pembayarannya. Betul begitu? Betul. Transaksi sudah terjadi, udah ada kwitansi. Sebentar. Itu dengan harga pasar atau dengan harga murah? Saya tidak tahu ya Ustaz. Maksudnya Kalau dengan harga murah itu manfaat dari hutang, hukumnya riba. Kalau dengan harga pasar tidak ada masalah. Berapa ke orang, segitu juga dia jual kepada saudaranya yang memberikan pinjaman tadi. Jadi, misalnya itu harga pasar, kemudian pada akhirnya sekarang ketika orang tua sudah meninggal, si kakak, maksudnya ya kakak dari orang tua ini membatalkan bahwa aku tidak mau menjualnya, mengakui itu hutang. Itu bagaimana Ustaz? Dia hutang dikembalikan. Kalau dia tidak mau menjual, pada dasarnya jual beli itu mengikat. Tidak bisa satu pihak tidak jadi, kecuali pihak yang kedua menyetujuinya. Kalau pihak yang kedua menyetujuinya, itu menjadi hutang. Dulu mungkin dipinjam pembayarannya itu senilai 100 juta. 100 juta di waktu itu mungkin sekilo emas. Sekarang kalau dibayar sekilo emas 1,5 miliar. Boleh tidak jadi itu dibayar 1,5 miliar. Nah, dulu 100 juta. Ya kan dulu nilai 100 juta dulu itu sekarang 1,5 miliar. Nah. Karena dulu harganya emasnya dapat 100 gram. Nah. Ya, Allah.
maksudnya untuk akad yang dulu sudah terjadi, apakah bisa dibatalkan gitu Ustaz maksudnya? Kalau kedua pihak setuju tidak ada masalah. Satu saja setuju tidak bisa. Ya, masalahnya kan itu transaksi dengan ibu ya almarhum. Nah, ketika dia membatalkan, ketika kondisi ibu sudah nggak ada, gitu maksudnya dia Tidak bisa lah dia batalkan. Karena batalkan ke orang yang nggak ada. Tetap berlaku akad jual belinya berarti ya? Ya, kalau mau jual lagi ke dia atau di uang ya dia kan jual lalu merasa menyesal. Ya jual lagi aja ke dia, udah kamu jual, kami jual kepadamu harga yang sampai sekarang. Dulu per meter 1 juta, sekarang 3 juta per meter kami jual kamu. Tidak ada uang bayar ya tidak bisa. Oh gitu. Berarti saya sebagai ahli waris berhak mengatakan seperti ya Ustaz, maksudnya menyampaikan bahwa ya udah dibeli lagi aja gitu ya Ustaz ya. Memang itu jalannya karena tidak bisa batalin yang transaksi sudah wafat. Sahih. Baik. Cukup jelas. Kalau orang yang meninggal bisa dibatalkan transaksi, nggak ada transaksi yang sah sekarang. Nah, Anda jual kepada orang yang sudah meninggal 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Ya, Anda menyesal, saya mau beli sekarang karena sekarang daerahnya merupakan pusat kota, kena jalan tol dan mahal harganya. Ya, tentu tidak bisa ya akad sama manusia berjalan. Sahih. Karena itu Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akadmu. Apa penuhi akad? Akad jual beli adalah perpindahan kepemilikan, berarti penuhi kepindahan pemilikan itu. Wabillahi taufiq. Nah, Boleh satu lagi? cukup satu ya Umi ya, kita berikan kesempatan yang lain. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Dan semoga Allah mudahkan yang diberikan oleh Ustaz solusi ya, dan bisa terlaksana dengan baik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Ini dari Abu Hanif di Sumatera Barat. Abu Hanif, silakan. Silakan Abu Hanif. Sumatera Barat. Ini orang tua sudah meninggal Ustaz. Ya. Dulu pernah minjam sama bank. Jadinya kan bapak itu meninggal. Dia tinggal utangnya ada Ustaz meninggal. Setelah itu jaminan suratnya di BRI ada gitu. Tapi di BRI di banknya itu suratnya hilang. Gimana itu Ustaz? Utangnya masih ada, tinggal sedikit. Apakah jaminannya itu hilang di orang bank itu Ustaz? Insyaallah. Gimana solusinya Ustaz? Baik. Kita akan simak jawabannya Bapak Abu Hanif ya. Nah, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ya, kalau Anda ingin melunasi, lunasi dan minta mereka wajib mengembalikannya dengan kondisi apapun. Nah. Ya, bila tidak mampu tentu ajukan ke pengadilan. Ya. Dan itu satu-satunya solusi saja. Ya. Nah, baik. Demikian Abu Hanif, semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah mudahkan Pak semuanya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon 0218236543. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Ini dari Umu Aida Sumatera Selatan. Nah, silakan Umu. Ini Ustaz, keluarga saya ini kan ya, orang tua saya yang bapak sudah meninggal, tinggal ibu. Nah, ibu itu punya tanah dulu, rumahnya yang sekarang ditinggali itu dulu hibah dari bapaknya, bapak dari ibu saya, bukan dari bapak saya. Nah, terus itu ukurannya 30 kali 60, sudah berdiri bangunan rumah. Nah, ibu saya itu punya keluarga 9. Keluarga itu maksudnya apa, Ibu? Saudara dari ibu saya 9.
Tadi kan rumah tanah itu tadi dihibahkan dari orang tua dari ibu saya. Nama ibunya siapa, Bu? Biar mudah. Ibunya namanya siapa? Marfuatin. Ya. Nah, bapak saya namanya Mujib. Nah, terus ini sekarang setelah bapak saya meninggal, apakah tanah dari yang hibah dari orang tua saya yang perempuan tadi, dari ibu saya itu apa termasuk warisan untuk kami? Ini posisinya saya anaknya, anak dari Mujib wafat. Harta Mujib sudah dibagi. Harta Marfuatin sekarang yang sudah meninggal Pak Mujib. Marfuatin masih hidup. Ya, orang hidup nggak boleh lah dibagi hartanya. Enggak, ini dulu hibah rumah yang tanah yang ditinggali Marfuatin, hibah dari orang tua Marfuatin. Ya, terus? Nah, terus sekarang tanah Marfuatin dihibahkan sama anak bungsu. Marfuatin menghibahkan hanya ke anak bungsu saja. Ya. Yang lain tidak dapat. Enggak, terus sudah disertifikatkan yang tanah ukuran 30 kali 60 itu. Nah, terus yang keluarga dari ibu saya itu kan 9 saudara. Terus saudari yang perempuannya yang setuju mau menempati yang di belakang tanah yang disertifikat itu, mau diambil lagi. Itu punya Marfuatin bukan? Bukan, sudah dihibahkan. Marfuatin sudah menghibahkan sama anaknya yang bungsu. Tapi mau diserobot, berarti mau dirampas. Mau dirampas lagi dengan saudara Marfuatin. Ya. Di belakang dari ukuran mungkin 15 kali 15 itu diambil di belakang itu. Bisa nggak itu Ustadz? Hukumnya gimana ya? Ya, orang merampas hukumnya berdosa lah. Jangankan 15 kali 15, satu jengkal saja, kata Nabi, tawaqallahu yawmal qiyamati sab'a aradin. Orang yang merampas tanah orang lain, kalau satu jengkal akan dikalungkan oleh Allah nanti di akhirat 7 lapis bumi. Nah, terus ini Ustadz, itu berdalih kalau tanah itu katanya milik orang tuanya dulu. Harus dihibahkan ya. Baik. Itu saja Umu pertanyaannya. Ya Ustadz. Baik, kita akan simak jawabannya Umu ya. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kalau sudah atas sertifikat atas nama Marfuatin, hibah dulu apa dulu udah nggak ada berlaku. Ya, tetap punya Marfuatin. Kalau dia menggugat, gugat aja ke pengadilan lebih baik. Daripada ya berujung tidak kebaikan hubungan antara kakak dan adik, saudara dengan saudari. Jadi diangkat ke qadhi atau ke penguasa, ya demikian Umu, agar bisa lebih jelas lagi dan ditegaskan juga. Demikian barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan permasalahan yang dihadapi. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Masih di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Reda di Bekasi. Baik, silakan Abu Reda. Mau tanya Ustadz, kalau masjid yang sifatnya dia fasum, apakah itu diperbolehkan adanya jual beli di dalam masjid yang bukan wakaf, atau dia fasum? Kan di setiap kompleknya ada banyak masjid dan statusnya dia fasum. Sebentar, jual belinya seperti apa? Bawa gorengan ke dalam masjid gitu? Enggak, misalkan kalau kita bikin event ada logo sponsor di dalam masjid, terus pembagian brosur. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau pihak itu kan menjadi pihak milik Pemda. Karena Pemda bukan wakaf. Kalau mereka tidak melarangnya, ya tidak ada masalah. Kalau misalkan kayak order ojol gitu, atau lihat-lihat marketplace itu di masjid fasum, itu gimana Ustaz? Tidak apa-apa. Tidak masalah dengan status fasumnya ya. Baik, itu saja. Baik Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Bagi yang baru bergabung dalam bab Asy-Syufa'ah. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Aryani di Majalengka. Baik, Ibu Aryani silakan pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, sebelum ibu saya meninggal, dia memberi tanah sama saya, tapi semua saudara dikasih dengan jumlah yang sama. Tapi setelah orang tua perempuan saya, ibu saya meninggal, lalu tanah yang sudah menjadi milik saya itu diambil sama ayah saya dengan alasan saya, mohon maaf, pernah melakukan kesalahan dan orang tua saya tidak memaafkan saya. Itulah yang jadi alasan bapak saya untuk mengambil tanah yang sudah diberikan bapak saya, ibu saya, Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz? Itu saja. Dalam syariat, ayah boleh mengambil harta anaknya. Jangankan hibah, hasil pencarian anak dengan keringat bercucuran dan menghadang nyawa, dapat dia uang sekian juta atau sekian ratus juta, lalu ayahnya bilang, mana ATM kamu? Ini ayah. Berapa pinnya? Sekian ayah. Mau ayah kosongkan ya? Mau apa? Ayah butuh untuk berobat. Atau ayah butuh buat menyelesaikan bangunan rumah ayah. Halal bagi ayah. Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Seorang sahabat mengadukan kepada Rasulullah bahwa ayahnya banyak mengambil harta dia. Berharap dia mendapatkan perlindungan hak dari Nabi SAW. Tapi Nabi malah mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Artinya, kalau uang di rekening tadi tidak cukup, tidak ada lagi harta anaknya yang bisa dia pakai, dibawanya anak ke pasar, dijualinnya. Uang hasil penjualan anak halal bagi ayah. Diperbolehkan, Ustaz. Ya. Tapi ini Ustaz, tanah ini pemberian dari ibu saya, Ustaz, bukan dari bapak. Baik. Kita akan simak jawabannya. Itu saja pertanyaannya. Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika status pemilikan dari orang lain kepada anak, gimana Ustaz? Kan sudah saya katakan. Insyaallah. Jangankan diberikan hibah orang lain. Nah. Anak bekerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat bercucuran, kadang berdarah-darah, dapat dia mengumpulkan uang 1 miliar. Nah. Lalu ayahnya mengatakan, nak, berapa uang tabungan? 1 miliar ya. Sini ATM-mu, tulis sini PIN-nya. Siap ayah. Ayah mau ambil isinya ya. Kamu masih punya simpanan lain untuk makan harian? Oh masih ada ayah. Masih ada uang di dompet. Halal ayah ambil itu semuanya. Masya Allah. Walaupun dia tidak rela. Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Ini agama, hak orang tua pada diri kita itu. Kalau mau Anda hitung-hitung bayar-membayar, adil dan tidak adil, tidak bisa Anda bayar selama-lamanya. Ayah Anda, mulai Anda dari bayi yang dia pelihara, bukan hanya Anda, ibu Anda, tempat Anda berada di rahimnya 9 bulan, yang dibawa kemana-mana. Anda lahir, ayah Anda bercucuran keringat. Kalau dia minta pengembalian uang pendidikan Anda selama ini berapa, dia hitung pengeluarannya selama ini pada Anda, kalau Anda minta keadilan, tidak bakal terbayar. Insyaallah. Ya. Maka apa yang dikatakan Nabi SAW itu sebuah kebenaran yang bisa diingkari. Masya Allah. Allah barik fiik. Nah, jazakallah khair atas jawaban. Demikian Umu Aryani di Majalengka, semoga menjadi pencerahan juga bagi yang lain. Barakallahu fikum. Masih kami terima kembali via telepon di 0218236543. Baik, kita akan angkat pertanyaan selanjutnya. Halo. Nah, silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dengan Tika. Di mana? Ibu dari Cikarang. Baik, silakan Umu. Dikeraskan suaranya, tolong. Gini Ustadz, izin bertanya.
permasalahan saya hampir sama dengan masalah yang sebelumnya ya. Oh iya. Saya punya orang tua saya masih hidup semuanya. Nah, saya ada 4 bersaudara. Saya perempuan sendiri dan saya anak pertama. Tapi adik-adik saya kan sudah menikah, tinggal satu saja yang masih sekolah. Tapi saat ini itu saya kan tidak tinggal dengan orang tua. Saya tinggal dengan suami di Cikarang. Nah, permasalahannya itu orang tua saya atau ibu saya itu, jadi setiap bulannya itu ya saya tetap memberikan bantuan untuk kebutuhan orang tua saya. Namun akan tetapi ibu saya itu sering melebih-lebihkan cerita dalam artian minta uangnya itu. Jadi saat saya kirim di awal bulan, nanti pertengahan, akhir bulan, jadi setiap minggunya itu sering minta seperti itu. Dan kadang itu kalau saya tidak bisa memberikan apa yang dia minta, orang tua saya itu kadang sering mengungkit-ungkit dari biaya dia membesarkan saya, terus dari sering sumpah serapah seperti itu, Ustadz. Mohon bimbingannya, apa yang harus saya lakukan? Di satu sisi saya kan sebagai perempuan, saya juga punya suami. Saya harus mengikuti mana yang harus saya pilih gitu, Ustadz. Jadi kan saya bingung juga, karena kan saya harus tetap memikirkan keluarga saya juga, keluarga sendiri saya juga. Tapi di satu sisi orang tua saya itu selalu membebankan kebutuhan mereka itu ke saya, seperti itu. Terima kasih, Ustadz. Yasim jawabannya. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Orang yang ingin bahagia hidup di dunia, kuncinya 2. Pertama, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Jalla fi'ula, memperbaiki hubungan kepada Allah Jalla fi'ula dengan memperbaiki dalam akidah, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifatnya. Kedua, memperbaiki hubungan semaksimal mungkin kepada perantara Anda hidup di dunia ini, yaitu orang tua. Sebaik apapun seorang manusia, bila hubungannya ke orang tuanya tidak redho, ya, ini tidak pernah menjadi tenang dan bahagia. Maka Abdullah bin Abbas sering mengatakan, "Fala ara amalan arja indallahi min birril walidain ba'da tauhidihi." Tidak ada yang menurutku amalan yang paling besar di sisi Allah setelah mentauhidkannya adalah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat kepada orang tua tentu seperti Allah memberikan kepada kita kewajiban sesuai kemampuan, tentu sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga bila orang tua menginginkan di luar kemampuan kita, itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, dia memiliki suami. Kalau wanita yang bertanya ini, ibu yang bertanya ini, punya harta sendiri, yaitu hibah dari suami kah, atau dari mana, atau dia punya usaha sampingan dan tidak mengganggu waktu keluarganya, bisa membantu orang tua. Mau setiap hari orang tua nelfon, selagi masih ada uang Anda di rekening, transferkan. Ya, kan Anda seorang istri, biaya hidup sama suami. Uang suami Anda haram Anda kirimkan ke orang tua Anda. Uang Anda, ya, mau pagi ibu nelfon, siang ibu nelfon lagi, sore nelfon lagi, masih ada uang Anda, transfer. Pagi ibu ngomong, nak, pagi ibu mau belanja beli minyak, tidak cukup bagi ibu, nak. Berapa kurangnya bu? 50.000. Saya transfer bu, 50.000. Walau sudah Anda setiap bulan bayar, sudah membantunya. Ya,
Itu yang saya katakan di awal tadi. Kalau mau hitung-hitungan itu ibu Anda benar. Hitung-hitungan susah membesarkan kamu. Tidak pun dia sebut, tidak pun dia ungkit-ungkit. Itu konsekuensi yang benar. Ya. Maka sesuatu yang Anda mampu, jangan pernah Anda merasa terbebani. Oh, saya punya anak. Punya anak, suami yang perhatiin. Tidak pernah kewajiban istri-istri hanya merawat anak-anak. Tapi membiayai nafkah anak-anak, suami. Diri Anda sendiri pun suami yang menafkahi. Ya. Di sana seorang muslim dan muslimah bahagia. Selagi itu belum tercapai, kebahagiaannya belum penuh. Dan kebahagiaan itu akan dia dapatkan seberapa kadar kemurnian tauhidnya dan birrul walidainnya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair Ustaz. Demikian pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang merupakan bermanfaat insyaallah dan solusi mudah-mudahan bagi yang bertanya dan yang lain. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Kita angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp yang sudah cukup banyak masuk Ustaz. Di antaranya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan dua teman mendirikan sebuah lembaga training. Saat ini bagi hasil kami lakukan setiap bulan. Dalam sebuah training terkadang kami yang langsung mengisi training sebagai trainer, terkadang juga pihak lain. Nah, apakah ketika kami menjadi trainer boleh mendapatkan fee di luar bagi hasil Ustaz? Jazakallah khair. Ya. Anda sebagai pemegang saham kemudian mendapatkan bagi hasil. Ya. Pekerjaan Anda adalah dari bagi hasilnya tidak digaji. Apakah boleh digaji juga dan boleh juga dari bagi hasil? Tinggal dibuatkan akad terpisah. Dipisah akadnya antara gaji dengan kepemilikan saham usaha tadi. Ya. Kalau terpisah tidak ada masalah, tapi kalau tergabung tidak. Kecuali umpamanya cara yang lain, kalau tidak digaji, yang jam trainingnya besarkan nanti bagi hasilnya. Nah, sahih. Walaupun sahamnya sama. Kalau enggak, yang dibuat akad terpisah, dia sebagai gaji, baik orang luar digaji, dia juga digaji dengan gaji yang profesional. Tidak ada masalah. Artinya dengan akad terpisah ketika ada tambahan di luar bagi hasil diperbolehkan Ustaz? Iya. Nah. Pada dasarnya akad ijarah nggak boleh digabung dengan akad syirkah kecuali terpisah. Sehingga nggak digabung. Baik, Ustaz. Cukup jelas insyaallah. Demikian Rudi, barakallahu fiik. Kami angkat ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kita dari Rendra di Bogor. Bagaimana Ustadz hukumnya lembaga keuangan syariah pinjaman modal untuk pembelian alat atau untuk pembangunan dan yang lainnya, tapi dengan adanya jaminan Ustadz, apakah hukumnya diperbolehkan? Transaksi tidak tunai Allah anjurkan, bukan diperbolehkan lagi. Allah anjurkan pihak yang akan mendapat risiko untuk mengambil barang jaminan. Dalam hal ini umpamanya transaksi jual beli tidak tunai dari bank atau apa tadi. Kalau pinjaman ada pertambahan tentu namanya riba, tidak halal. Tapi kalau bank syariah menjual material kepada perusahaan Anda, ya, kemudian dengan pembayaran mencicil tidak tunai, ya tentu berhak dia mendapatkan jaminan. Siapa yang menjamin nanti Anda lancar membayarnya sampai akhir. Nah, alhamdulillah. Cukup jelas akhir Hendra. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami akan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Riau. Orang tua memiliki 3 anak laki-laki, Ustaz. Ketika orang tua masih hidup, anak laki-laki yang tertua meninggal dunia, dan anak laki-laki yang meninggal punya 1 orang anak yang berarti cucu dari orang tua. Bagaimanakah harta warisan setelah orang tua laki-lakinya meninggal, Ustaz? Ya, cucunya nggak dapat terhalangi oleh anak-anak. Taib.
Kecuali kalau mereka mau memberikan hibah, silakan. Nah. Itu yang dikatakan Allah, fa iza hadal qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum min. Bila dalam pembagian waris para anak yatim dan kerabat dekat ada yang hadir, berikan mereka dari sebagian harta warisan tersebut. Demikian akhi, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pemirsa Roja dari Riau, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Dulu ketika bekerja, kantor tempat saya bekerja mendaftarkan saya ke Jam Sostek dan BPJS. Iuran dipotong dari gaji saya. 7 tahun lalu saya resign, kemudian pulang kampung, sehingga Jam Sostek dan BPJS tidak saya urus. Halakah atau bolehkah uang Jam Sostek dan BPJS itu saya ambil, Ustaz? Jam Sostek jaminan sosial tenaga kerja, BPJS ketenagakerjaan kali maksudnya ya. Nah, Ustaz. Ya. Halal karena itu uang Anda dipotong dari gaji Anda kok. Besar yang dipotong dari gaji Anda dan subsidi dari perusahaan, uangnya halal. Yang tidak halal adalah pertambahan pengembangannya. Maka Anda tanyakanlah kepada pihak Jam Sostek dan BPJS ketenagakerjaan tadi, ini berapa dana pengembangan. Umpamanya dia mengatakan 20%, ya 10%. Ya udah 10% dari yang Anda terima berikan ke fakir miskin. Sisanya halal untuk Anda. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, demikian. Barakallahu fiik wa jazakallah khair, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali selanjutnya pertanyaan dari ikhwah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan pinjaman di akad. Mohon maaf terputus pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah ketika kita meminjam kepada seseorang dan ingin mengembalikan, akan tapi kondisinya orang yang memberikan pinjaman tidak ada lagi, Ustaz. Dalam artian tidak ada informasi yang bisa saya dapatkan, baik nomor telepon, kontak, dan alamat. Sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Tidak juga saya temukan ahli waris atau anak-anaknya dengan nilai hutang sekitar 5 juta rupiah. Bagaimanakah solusinya? Jazakallah khair. Setelah Anda mencari dan mengumumkan setelah 5 tahun itu, sekarang dana masih ada, berikan ke fakir miskin, niatkan sedekah atas nama pemilik piutang tadi. Wabillahi taufiq. Baik. Jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah dibolehkan berdasarkan akad di awal bahwa ada seseorang yang bilang, saya menyumbang semen ya 60 sak, akan tapi saya memberikan uang terlebih dahulu. Lalu kemudian pertanyaannya, bolehkah ini Ustaz? Sehingga nanti melunasi dengan uang seharga semen sesuai dengan harga semen di pasaran saat melunasi. Boleh, hukum asalnya tidak ada masalah. Bukan jual beli, tidak mengandung qarar pun dibolehkan dalam akad hibah. Tidak jadi pun dia masih boleh. Masya Allah. Baik, demikian Ibu Yara di Jakarta Timur. Semoga menjadi pencerahan. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Siti di Tangerang, di mana beliau bertanya, baik, terkait dengan hutang, bahwa mungkin Ibu Siti bisa diperjelas kembali. Mohon maaf pertanyaannya kurang sempurna ya. Mohon maaf. Silakan di WA kembali Umu ya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila ayah meminta harta seorang anak yang tidak pernah membiayai anak tersebut dari kecil hingga besar, apakah anak harus tetap memberikannya, Ustaz? Karena anak tersebut dibesarkan oleh orang tua dari ayah anak tersebut dan ayahnya meminta uang tersebut untuk hal yang tidak berguna. Nah, Ustaz. Bila untuk bermaksiat kepada Allah uang itu ya tentu tidak boleh. Nah. Tapi untuk hal yang mubah, walau ayah Anda tidak pernah ngasih Anda nafkah, dia menjadi penyebab Anda ada ke bumi ini. Ya. Nah. Bila dia tidak ada, Anda nggak pernah muncul di bumi ini.
entah di alam yang mana Anda berada. Maka orang yang tidak mengerti balas budi akan merugi dia di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq. Masya Allah. Jazakallah khair. Demikian akhi, pendengar kita, pemirsa Roja di Medan ya. Semoga bermanfaat. Jazakallah khair. Nah, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukum mengambil hak orang lain, sedangkan orang yang mengambil hak tersebut adalah orang yang sudah mengenal Islam dan Sunnah, Ustaz. Dan bagaimanakah hukumnya? Jazakallah khair. Allah barik fik. Sunnah mana yang menghalalkan merampok? Ya, itu tidak ada pun sunnah. Fitrah manusia. Anda anak kecil, bayi, umur 4 bulan, 6 bulan, sedang main-main, pegang mainan. Tahu ada temannya ngambil. Ya, marah nggak dia? Marah. Itu yang ngambil itu posisinya dalam ketakutan atau tidak? Nah, iya, itu fitrah manusia. Jangan kan nggak pernah belajar sunnah. Hewan saja, kucing coba Anda lihat masuk ke rumah Anda. Ya, endus-endus cari makanan. Ya, sedikit dengar gerakan pintu atau gerakan apa yang jatuh, dia langsung lompat. Kalau Anda, itu kalau dia merampas. Yang tidak dia rampas, Anda berikan makanan. Teriak Anda ada jatuh kompor Anda, dia tetap makan tuh kucing. Fitrah makhluk hidup ya akhi, nggak perlu sunnah, ndak sunnah. Ya. Maka dosanya orang sudah mengetahui secara fitrahnya dan tahu siksa Allah Azza wa Jal, dan tahu itu dilarang oleh Nabi SAW. Maka tentu lebih berat baginya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian ikhwah yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan harta waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah pengelolaan harta waris bagi anak yang berkebutuhan khusus? Siapa yang berhak mengelolanya, Ustaz? Yang waris dari siapa? Ayahnya kah? Atau dari kakeknya? Atau dari ibunya? Nah. Kalau ayahnya masih hidup, ayahnya yang mengelola. Kalau ayahnya sudah wafat, dia anak masih yatim, kelola oleh kakeknya, ayah dari ayah. Atau kalau kakek tidak berkemampuan, dikelola oleh saudara dari ayahnya atau paman dari anak yatim ini, yang dikelola oleh orang yang paling sayang dan paling mengerti cara pengelolaan harta dan paling amanah. Taib. Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian, barakallahu fiik. Lanjut, kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Cibubur. Saya ada usaha catering, apakah boleh menerima pesanan dari bank atau lembaga ribawi, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Itu asalnya boleh bertransaksi dengan mereka. Karena yang Anda jual adalah makanan, bukan sesuatu yang memang digunakannya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kalau Anda mamanya diminta mencetak brosur atau mencetak form-form yang ada di kantor itu tidak boleh. Yang jual nasi halal. Pada orang Yahudi pun boleh Anda jual nasi. Alhamdulillah. Taib, demikian yang bertanya. Barakallahu fiik, pendengar dan pemirsa di Cibubur, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang berhutang senilai 1 juta, Ustaz, 23 tahun yang lalu, dan saya baru ingat dan mendapatkan catatannya sekarang. Ustaz, apakah nilai apabila saya minta atau dia akan kembalikan pada saat ini di tahun 2025 nilainya tetap? Jazakallah khair. Kalau nilai tetap, Anda bersedekah banyak sekali. Berapa ribu tadi? Nilainya 1 juta 23 tahun yang lalu, Ustaz. 1 juta 23 tahun yang lalu. Emas 23 tahun yang lalu berapa? Kalau emas 23 tahun yang lalu umpamanya adalah 100 ribu.
ya, itu 1.250.000, Iya. dapat 125 Juta. gram. Sahih. 1.050.000. Sekarang 125 gram kali 1,5 atau 1,6. Sahih. Ya, berapa umpamanya itu? 250 juta. 250 jutaan, sahih. 250 juta. 250 juta tadi dia hanya bayar 1.250.000. Selisihnya sedekah Anda, yaitu 187 juta sedekahnya Anda kurang lebih. Kalau haknya Anda tadi 200 juta. Nah, itu. Dilihat konversi nilai emas ya, Ustaz ya. Demikian, semoga menjadi pencerahan dan jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Baik. Bagaimana dari Bapak Jabidi di Bojongkulur, Ustaz, bagaimanakah hukum gaji supir pribadi di mana bos yang disupiri bekerja di bank konvensional? Jazakallah khair. Ini tidak boleh karena Anda mengantarkannya setiap hari ke tempat dia berbuat maksiat kepada Allah Jalla fi'ula. Allah. Ya. Tentu gaji Anda terima tidak halal. Kecuali Anda katakan, saya tidak mau mengantar ke tempat kerja Bapak. Saya hanya mengantarkan anak Bapak ke tempat bekerja atau sekolah yang halal. Tidak ada masalah. Dan terkait dengan gaji yang diterima dari majikan yang bekerja di bank konvensional, Ustaz, tidak ada masalah juga, Ustaz? Dia bekerjanya haram, apalagi gajinya. Baik. Tidak pun digaji, dia berdosa. Sahih. Kalau dia bilang, Pak, saya kerja Bapak cuma-cuma aja, saya daripada bengong, atas saya cukup 7 turunan. Saya antar ada Bapak pakai mobil saya, atau mobil Bapak saya supirin. Tak berdosa besar. Nah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Demikian Bapak yang bertanya, ya semoga ada alternatif pekerjaan yang lain yang Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali dari Ibu Aisyah dan bertanya, apakah uang DP sewa wajib dikembalikan apabila yang membatalkan pihak yang menyewa, Ustaz? Namanya DP hangus kalau pihak yang membayarkan membatalkan sepihak, kecuali kalau pihak yang menerima DP mengikhlaskannya. Nah, jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya berkait dengan hibah. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Ustaz, bagaimanakah hukum hibah yang dilakukan oleh orang tua semasa hidupnya? Ada sejumlah anak yang dibagi rata berkaitan dengan harta hibah berupa tanah. Sekarang orang tua sudah meninggal, Ustaz. Pertanyaannya, apakah hibah yang pernah disampaikan atau diberikan ibu pada masa hidupnya sama rata kepada anak-anaknya tetap sah? Atau harta tanah tersebut dihukumi sebagai harta waris yang dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya, semuanya apakah sudah terima pada saat pemberi hibah ibunya wafat atau belum? Kalau sudah serah terima, tidak ada masalah, halal. Jadi milik anak-anak itu. Tapi belum serah terima, hanya dipetak-petak, kemudian dia bilang ini punya ini punya ini, tidak baca sertifikat juga, tidak diserahkan kepada masing anak-anak untuk digunakan, difungsikan, maka itu batal. Ketika dia wafat, dia menjadi hak waris yang dibagi sesuai dengan bagian hak anak-anak tersebut. Laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian akhi atau ibu yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita, pemirsa Roja TV di Karawang. Bagaimana pembagian hak waris jika ibu dari suami saya memiliki 2 anak berbeda suami? Anak pertama dari suami pertamanya namun sudah berpisah, dan anak kedua dari suami yang terakhir meninggal ketika si anak usia 5 tahun. Bagaimanakah pembagian warisannya, Ustaz? Warisan siapa yang dibagi?
hak waris jika ibu dari suami saya meninggal? Perempuan wafat. Nah, Anaknya berapa orang dari berapa suami? anaknya 2 dari suami yang berbeda, Ustaz. Suami berbeda, dua-dua anaknya dia. Sahih. Hidup dua-duanya ketika wanita ini wafat. Wafat, masih hidup, Ustaz. Tapi meninggal 5 tahun tadi. Dan anak kedua dari suami yang terakhir meninggal ketika si anak usia 5 tahun. Oh, 6, Ustaz. Ya, anak kedua dari suami yang terakhir meninggal karena ketika si anak usia 5 tahun. Berarti hanya memiliki 1 anak, ya, Ustaz. Pada saat dia wafat, kalau cuma 1 anak, kalau dia laki-laki ambil seluruhnya. Baik, Masya Allah. Ya, tapi kalau dia anak perempuan, akan ada hak pihak lain. Nah, demikian. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih berkaitan dengan bekerja di bank konvensional, bagaimana hukumnya apabila kita makan dan diberi hadiah dari orang yang hanya bekerja di bank konvensional? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Para ulama mengatakan, jika Anda meyakini harta orang itu semuanya tidak ada yang halal, didapatkan dengan cara riba, dinukil oleh Imam Nawawi, ijma' para ulama, sebelumnya Al-Ghazali, dan juga Syekh Al-Islam bin Taimiyah menukil dari mereka bahwasanya itu Anda diundangnya makan, diberinya hadiah, satu pun tidak ada yang halal. Tapi bila bercampur, dia kerja di bank juga, tapi ada hasil sewa rumah warisan dari orang tuanya bekerja di tempat yang halal umpamanya, ya, ketika orang ini memberikan Anda sesuatu atau bertransaksi dengan Anda, tidak ada masalah Anda menerimanya. Insyaallah, alhamdulillah. Demikian, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Nah, kita akan kembali pertanyaan selanjutnya. Ada seseorang yang meninggal dan meninggalkan 3 anak, 2 non muslim, 1 muslim. Sebelum wafat, orang tuanya berwasiat bahwa harta warisnya dibagi ke semua anak-anaknya, baik muslim maupun non muslim. Pertanyaannya, apakah wasiat ini wajib ditunaikan, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Yang untuk anaknya yang muslim, ini orang tuanya muslim atau bukan? Orang tuanya muslim, anaknya non muslim 2 dan 1 yang muslim. Untuk wasiatnya ke anaknya yang muslim tidak bisa. Yang kepada non muslim bisa 1/3 dari hartanya. Tinggal dia hitung, umpamanya harta semuanya 1 miliar, 330 juta diserahkan kepada 2 anak yang kafir tadi, semoga Allah beri hidayah kepadanya, terserah mereka uang itu, bagi rata. Adapun anak yang muslim, dia sebagai ahli waris. Kalau dia anak laki-laki, diambil semuanya. Baik, insyaallah. Kalau dia anak perempuan 1 orang, dia mengambil setengahnya, dan setengahnya lagi untuk ahli waris yang lain. Jadi untuk anak yang non muslim diberikan harta karena sebab wasiat, ya, saudara. Dan yang muslim dibagi harta karena sebab waris. Taib, cukup jelas. Demikian ikhwah atau akhwat fillah yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mengisi training leadership di perusahaan platform jual beli aset kripto, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Ya, aset kripto itu penipuan kepada kaum muslimin. Rumah Anda, tanah Anda, keringat Anda dibayar dengan sesuatu yang tidak jelas. Ya. Oh, nanti naik, nanti itu yang tidak jelas, itu nanti naik itu. Tapi kalau emas tetap, itu tidak ada masalah. Ya, sekarang Anda berikan training bagaimana mereka semakin lancar, semakin gesit penipuannya kepada kaum muslimin. Ya, tidak boleh Anda bekerja di situ. Berikan training kepada mereka untuk mereka bertaubat, itu boleh. Bicara Anda mengelola uang kripto ini, uang yang tidak jelas, sedangkan orang akan memberikan imbalan kepadanya adalah hartanya yang berguna, Anda bagian dari menipu. Saya tidak mau ikut dalam usaha ini. Bertaubatlah Anda semuanya kepada Allah. Nah, itu boleh.
Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair. Demikian akhi, semoga menjadi pencerahan. Jazakallah khairah. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu memiliki usaha bangkrut dan beliau memiliki pinjaman atau sejumlah pinjaman Ustadz. Karena khawatir dan takut akan hutang tersebut, maka ibu meminta bantuan kepada anaknya untuk dibayarkan hutangnya. Namun si anak enggan dan tidak mau. Bagaimanakah solusi yang bisa diberikan kepada seorang ibu ini, Ustaz? Jazakallah khair. Ini anak yang tidak tahu cara bahagia. Nah, wallahu a'lam. Khawatir kalau saya katakan ibu berhak mengambilnya, iya, tapi kalau dipukul sama anaknya, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Maka kalau di masa Rasulullah bisa mengadu kepada Nabi SAW atau kepada mahkamah syariah kalau ada negara Islam. Tapi Anda berada di negara seperti ini yang tidak mengayomi dan melindungi hak manusia-manusia yang pernah berjasa kepada seseorang, tentu akan repot apa yang harus saya katakan kepada ibu ini. Kalau Anda kadukan kepada Allah, Anda doakan kehancuran anak Anda, tentu juga apa untungnya seorang ibu mendoakan anaknya hancur. Tapi Allah pasti akan mengabulkan secepatnya. Di antara doa yang mustajab, doa orang tua terhadap kutukannya kepada anaknya. Maka doalah kepada Allah agar anak Anda diberikan hidayah oleh Allah dan memberikan Anda, memudahkan hidup Anda di dunia. Nah, jazakallah khair dan semoga nasihat yang bermanfaat kepada yang bertanya. Barakallahu fiik wa jazakallah khair. Semoga Allah mudahkan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dahulu saya belum mengenal hukum riba dan saya mulai mengetahui, setelah mengetahui riba kami putuskan untuk tidak melanjutkan akad asuransi sejak diputus akadnya 9 tahun yang lalu, dan uang yang sudah saya bayarkan sekitar sudah 9 tahun juga, Ustaz. Kami berpikir untuk mengambil uang tersebut dan tidak mengambil manfaatnya. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Ambil semuanya, karena kalau bisa ngambil hanya uang Anda saja bagus. Tapi saya tidak bisa. Bisa Anda ambil kadang berlebih, ya. Kalau Anda ambil setelah tutup. Kalau sebelum tutup umpamanya Anda ambil berkurang, penting ambil. Asal lebih kecil atau sama dengan uang yang sudah Anda bayarkan, itu uang Anda dan hukumnya halal. Kalau Anda terima lebih besar daripada yang Anda bayar, maka kelebihan tadi berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Insyaallah. Solusi jazakallah khair. Saat demikian, akhi, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami berikan kesempatan selanjutnya pertanyaan via telepon. Kembali kami buka, silakan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang bertanya di 021 823 6543. Baik, halo. Nah, silakan sudah masuk kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Deka di Labuan Batu, Rantau Sumatera Utara. Baik, Akhi Deka, silakan pertanyaannya. Izin Ustadz, saya mau bertanya. Nah, silakan. Pada saat ada orang mau jual tanah, kemudian dengan akad awal itu saya tidak mampu untuk membeli tanahnya. Kemudian sebulan kemudian datang dia meminjam uang kepada saya dengan jumlah 100 juta dengan gadenya tanah dia, tanah si teman saya ini. Namun teman saya ini berkata, sebulan lagi nanti kalau saya tebus, nanti saya kasih lebih. Namun saya tolak karena saya takut ada unsur ribanya. Baru saya berkata kepada teman saya, bagaimana kalau
saya beli saja dengan harga 150 juta. Kemudian kalau ada rezeki abang, saya tunggu sebulan, saya jual kembali kurang lebih 160 juta. Jadi ini Ustaz, bagaimana itu hukumnya Ustaz? Kalau disepakati di awal riba Bapak. Tapi kalau tidak disepakati di awal, Bapak katakan saya beli 150 juta. Kapan ada abang ada uang, saya ada keinginan jual, akan kita lakukan jual beli dengan harga kesepakatan pada saat itu. Bisa jadi di atas 150 juta, bisa jadi di bawah, tergantung kondisi harga tanah pada saat ada kesepakatan baru lagi. Nah, itu boleh. Cukup jelas Deka? Jadi Ustadz gini, ini kan sudah berjalan 2 minggu. Tinggal Anda batalkan, karena itu yang terjadi adalah akad riba. Anda panggil kepada abang tadi, bang, akad kemarin batal, kata Ustadz itu riba. Terus gimana? Ya udah, ini akad hanya jual beli putus saja. Nah, kalau saya nggak mau hilang, Pak, nanti abang kalau punya uang lagi, ya, saya ingin jual, kita lakukan transaksi. Harganya gimana? Ya sesuai harga saat itu. Mungkin naik, dan biasanya naik, mungkin juga turun. Kalau lagi turun saya mau jual, ya abang alhamdulillah dapat untung. Ya. Jelas. Izin Ustaz, tapi sudah dinotaris Ustaz. Di notaris itu tinggal Anda sobekkan kontrak notaris, bikin akad yang baru pakai materai saja. Atau bilang ke notaris, batalkan. Itu disobek akad yang lalu, karena tidak Anda batalkan berdua, itu di sisi Allah batal. Nabi mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Persyaratan yang Anda buat yang menentangi Al-Quran dan Sunnah, ini mengandung unsur riba, jangankan satu tadi, persyaratan 1000 pun Anda buat, semuanya batil, tidak ada gunanya. Cukup jelas Deka? Baik, mungkin diusahakan dulu dan dikomunikasikan dengan kakaknya ya, dengan abangnya dan notaris. Dan hukumnya sudah jelas disampaikan oleh Ustaz, dan semoga menjadi solusi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Makasih Ustaz. Wa iyyakum jazakallahu khair. Alhamdulillah. Taib, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan Ustaz. Ya. Terkadang orang untuk bertaubat itu ya akhi, membutuhkan keberanian dan pengorbanan, itu konsekuensi. Ya, seperti beliau yang baru bertanya, sudah notaris, tentu nanti mungkin uang notaris hilang, pembayaran minta bayar baru lagi. Tapi sebetulnya kalau Anda bertaubat kepada Allah, Allah akan Anda dapatkan cinta dari Allah Jalla fi'ala. Allahu afrahu bi taubi abdihi. Allah itu paling senang dengan taubat hambanya, lebih senang daripada seseorang yang melakukan perjalanan dan istirahat di mana semua makanannya ada di untanya, lalu dia tidur dan untanya tidak dia temukan. Dalam kondisi yang siap-siap mati di tengah padang pasir kelaparan, untanya datang lagi. Itu euforia, subhanallah. Allah, kata Allah, lebih daripada orang ini senangnya Allah kepada hambanya yang bertaubat. Sampai dia mengucapkan kata yang kalau bukan dalam keadaan euforia, dalam keadaan yang bahagia luar biasa, itu namakan dengan syirik. Ya. Maka jangan Anda tukar kebahagiaan Anda yang Allah berikan kepada Anda karena Anda bertaubat dengan alasan sedikit ini sedikit itu. Orang bertaubat terkadang nyawa yang dia persiapkan, seluruh harta yang dia persiapkan, karena dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di sisi Allah Jalla fi'ala. Maka lanjutkan
Dan bagi dalam kasus tadi yang notaris tadi pun Anda bantu dia, ternyata ini riba. Mungkin dia tidak tahu. Bila Anda diam saja dan tidak mengingatkan kepada dia, jadi di sini ada 3 pihak. Anda yang pembeli, abang Anda yang saudara Anda yang penjual, ada notaris yang mencatat. Dua-duanya, tiga-tiga pihak ini terlibat akad riba. Terkena kutukan perbuatan riba. Ketika Anda katakan kepada notaris, pasti notaris senang. Kalau dia Muslim, dia bahagia. Oh, ini riba ternyata. Maka syaitan selalu menghiasi kepada kita untuk menjauhkan kita dengan pintu taubat, dan pintu itu adalah pintu kebahagiaan, pintu kecintaan Allah kepada hamba-hamba yang menjauh darinya. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Ramadi Tarmizi hafizahullah ta'ala yang telah memberikan kesimpulan ikhtitam dari kajian pagi ini, pembahasan syarah Umdatul Fiqih dalam bab asy-syuf'ah, dan sejumlah pertanyaan telah disampaikan dan juga jawabannya semoga menjadi solusi pencerahan yang dan jalan keluar yang bermanfaat bagi ikhwah dan akhwat fillah yang bertanya dan juga bagi yang lain. Dan alhamdulillah sejumlah kaidah-kaidah dan faedah dari ilmu pagi ini bisa kita serap dengan baik. Semoga Allah mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan insya Allah kita akan sambung kembali di Kamis yang akan datang dalam bab syuf'ah. Kami mohon maaf masih banyak sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan karena keterbatasan waktu yang ada. Dan pembahasan dengan Ustaz Irwandi bisa disimak kembali di setiap Kamis pagi dan Ahad sore insya Allah di dalam pembahasan dan kajian muamalah. Demikian informasi ini kami sampaikan dan jazakumullah khairan. Kita akhiri pembahasan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.